Dalam Alkitab Perjanjian Lama mengisahkan ada sebuah peristiwa yang membuat Allah sangat murka terhadap bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel dibinasakan oleh Allah karena perbuatannya. Ya, peristiwa ini terjadi di kehidupan bangsa Israel yang hidup pada zaman Yeremia. Peristiwa ini terjadi di suatu tempat yang disebut Allah sendiri, yaitu Lembah Pembunuhan. Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Bangkai Porohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih bagi kalian yang selalu mensupport channel ini dari awal sampai hari ini. Video kali ini kita akan membahas tentang lembah pembunuhan yang ada di Kitab Perjanjian Lama. Tapi setelah yang satu ini. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa itu lembah pembunuhan dalam Kitab Perjanjian Lama? Lembah pembunuhan dulunya dikenal dengan istilah Lembah Hinnom atau istilah lainnya yaitu Tofet. Lembah Hinnom atau Tofet ini menjadi lembah pembunuhan karena satu peristiwa di mana Allah membinasakan bangsa Israel karena perbuatan jahatnya. Dalam Perjanjian Lama, Ben Hinnom atau Lembah Hinnom ini adalah suatu tempat praktek berhala yang dilakukan oleh orang Kanaan, namun diikuti oleh bangsa Israel yang membuat hati Tuhan sangat marah pada saat itu. Lembah Hinnom ini diduga diambil dari nama kalangan Yebus yang merupakan penduduk Kanaan itu sendiri. Lembah Hinnom ini terletak di selatan Yerusalem. Dan tahukah teman-teman bahwa Lembah Hinnom ini pernah digunakan praktek berhala secara brutal oleh Raja Ahaz dengan mempersembahkan anaknya kepada Raja Molok dan Baal. Memang Lembah Hinnom ini menjadi satu tempat praktis atau tempat yang populer digunakan oleh bangsa Israel yang tidak mau mengikuti aturan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga yang mereka lakukan adalah melakukan penyembahan berhala. Dan sangat keji adalah ketika mereka melakukan penyembahan berhala itu dengan mempersembahkan anaknya kepada dewa Baal. Oleh sebab itulah lembah ini layak disebut dengan lembah yang sangat-sangat brutal dan tragis. Bagaimana mungkin kita tidak menyebutkan peristiwa ini sangat brutal dan tragis? Karena memang mereka mempersembahkan anaknya dengan tidak memikirkan belas kasihan. Bahkan ketika mungkin secara prakteknya anaknya menangis, merintih, menjerit dengan kesakitan yang ada, mereka harus tega melakukannya karena mereka lebih taat kepada iblis atau raja atau dewa Molok dan Baal. Perbuatan yang brutal dan keji ini sangat menyayat hati kita ketika kita membacanya. Bagaimana tidak? Dalam proses yang sedang terjadi pada saat itu, ada tangisan yang terdengar. Ada jeritan kesakitan, penderitaan yang terdengar. Tetapi mereka harus rela menahannya atau rela melakukannya. Bahkan yang lebih keji, untuk menutup suara dari jeritan tangisan yang mereka lakukan itu. Saya sebenarnya nggak tega menyebutnya sebagai anak-anak mereka yang dikorbankan. Tapi faktanya, ketika peristiwa itu terjadi, ada suara tangisan yang keluar, jeritan tangisan yang merintih pada saat itu. Agar suara tersebut tidak terdengar oleh orang lain, itu mereka menggunakan suara pengeras, yaitu memukul yang namanya gendang atau rebana, sehingga seperti orang yang sedang mempersembahkan dengan kegembiraan. Padahal saya yakin di dalam hati mereka tidak tega melakukannya. Tapi karena mereka mengikuti ajaran yang salah, ajaran yang sesat, mereka harus melakukannya. Dan peristiwa ini teman-teman, sangat-sangat menyakiti hati Tuhan. Peristiwa yang sangat menyayat hati dan brutal ini dalam Perjanjian Baru menyebutkan peristiwa itu atau tempat itu sebagai tempat Gehenna, yang diperuntukkan untuk suasana atau kondisi atau suasana neraka. Bagaimana tidak? Suara rintihan dari anak-anak yang tidak tahu apa yang menjadi dosa mereka, salah mereka apa. Jadi mereka melakukannya. Jadi teman-teman, Lembah Hinnom atau lembah pembunuhan merupakan tempat kejadian paling brutal yang bangsa Israel lakukan dan menyakiti hati Tuhan. Perbuatan bangsa Israel ini harus mereka pertanggungjawabkan teman-teman. Sebab mereka menentang Allah Sang Pencipta,
pemilik hidup manusia. Pada akhirnya mereka harus diberikan satu pelajaran penting bahwa tidak ada yang lebih berkuasa selain Allah Sang Pencipta langit dan bumi ini. Allah mengutus Nabi Yeremia untuk menyampaikan hukuman yang pantas mereka terima atas perbuatan mereka, yaitu mengenai kebinasaan besar-besaran terhadap bangsa Israel yang melakukan perbuatan keji ini. Sehingga kalau kita membaca di dalam Alkitab, perbuatan ini digenapi oleh Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa untuk mengubur mereka saja, kuburannya tidak cukup. Tempatnya ya maksudnya. Yang pada akhirnya, Tofet sendiri dijadikan kuburan karena musnahnya bangsa Israel yang berbuat keji. Pemusnahan tempat itu dihancurkan oleh pemimpin Israel yang bernama Yosia dengan cara menajiskan tempat itu sebagai bentuk reformasi agama besar-besaran, yang artinya Yosia melihat ada potensi di mana Tuhan murka terhadap perbuatan-perbuatan keji seperti ini. Pada akhirnya dia memilih untuk taat kepada Allah untuk melaksanakan pemusnahan terhadap tempat-tempat yang dilakukan bangsa Israel untuk mempersembahkan korban mereka kepada dewa atau kepada para Baal. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah tempat itu sudah dimusnahkan oleh Allah melalui Raja Yosia. Demikian teman-teman fakta singkat mengenai lembah pembunuhan yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Lalu bagaimana menurut teman-teman, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Kita harus memahami bahwa Allah itu adalah Allah yang kasih dan juga adil. Tidak cukup ketika kita berbicara mengenai Allah yang kasih saja. Kenapa? Allah menyatakan kasih-Nya kepada bangsa Israel agar bangsa Israel meninggalkan praktek dosa itu dengan sabar melalui nabi-nabinya. Yang artinya bangsa Israel sudah diingatkan oleh para nabi-nabi terdahulu supaya berhenti melakukannya, atau bahkan nabi-nabi yang hidup sezamannya. Tapi apakah bangsa Israel meresponnya dengan mendengarkan Tuhan? Tidak. Tentu mereka semakin brutal melakukan perbuatan dosa ini, sehingga itu menyakiti hati Tuhan. Sehingga kita tahu Dia Allah yang hidup harus mengambil sikap yang adil, supaya setiap orang yang tidak taat kepadanya, setiap orang yang tidak mau hidup dengan caranya Tuhan, maka mereka layak untuk dibinasakan. Keadilannya. Hal ini kalau kita bisa perhatikan, di mana peristiwa hal yang sama akan terjadi di kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bukankah setiap manusia sudah diberikan kesempatan untuk percaya kepada Dia, untuk hidup sesuai dengan kehendaknya? Tetapi kalau sudah pada akhirnya nanti yang disebut dengan penghakiman, maka tidak ada lagi pembelaan. Kasih setia Tuhan itu panjang sabar, teman. Tapi jangan lupa, Dia juga Allah yang adil. Dia adil terhadap siapapun. Jangan mengukur kasih Tuhan itu lewat berkat jasmani saja, ya. Karena banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan secara jasmani, mereka diberkati. Karena yakin percayalah, selama matahari itu bersinar, dia bersinar kepada semua orang. Karena memang manusia adalah ciptaan Tuhan dan semua manusia adalah disayang Tuhan. Hanya yang menjadi pembeda adalah mereka percaya atau tidak. Di dalam nama Yesus Kristus ada keselamatan. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar mengenai lembah pembunuhan. Fakta apa lagi yang bisa kita dengar? Jangan lupa komennya tetap sopan ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Salam kepo rohani.